bagus ini mendalami tentang akhlak ini, ya, karena beda antara akhlak, moral, sopan santun dan budi pekerti atau etika, beda. Kalau moral itu landasannya akal, ya, kalau etika biasanya landasannya ajaran-ajaran agama di luar Islam. Sementara kalau kemudian sopan santun, budi luhur, itu sumbernya dari budaya atau dari kehidupan manusia yang tidak didasarkan kepada syariat Allah. Ya, makanya kita lihat umpamanya orang bule itu kalau makan pakai sendok, pakai garpu dan ada pisau. Apakah itu kemudian terlarang? Tidak. Itu adalah pola mereka. Tetapi kalau dibanding dengan sunnah Rasulullah lebih daripada itu. Ada seorang ulama diundang oleh kerajaan Inggris, ya. Dia hadir, disambut oleh banyak menteri di ruangan makan itu, ruangan jamuan lah itu. Ya, pada saat si ulama itu akan makan, beliau cuci tangannya di wastafel, kemudian beliau makan pakai tangan. Sementara menteri-menteri yang ada di jamuan makan itu mereka pakai garpu, pakai sendok. Semua mengatakan penampilan yang kurang serk lah dengan penampilan tamunya ini. Akhirnya ada yang bertanya nyeletuk, "Tuan, kita kan berada di zaman modern ya. Kok Tuan seperti nomaden makan pakai tangan? Kenapa memang? Ya kita kan sudah di zaman modern ini kan perlu mengikuti pola yang baru lah." Kata dia, "Saya makan dengan tangan ini adalah ada dasarnya. Tapi saya nggak tahu apa dasarnya kalian makan pakai sendok dan garpu itu. Saya mencuci tangan saya yakin kebersihan tangan saya, kan saya yang mencucinya. Sementara garpu dan sendok tuan-tuan ini, siapa yang mencuci? Mungkin kita nggak tahu apakah masih bersih atau tidak. Wallahu a'lam. Sendok dan garpu itu. Tapi kali ini saya cuci sendiri, saya merasakan." Yang kedua, bahwa segala sesuatu itu ada fungsinya, mata buat melihat, ya kan? Telinga buat mendengar. Nah, tangan ini digunakan untuk makan, sehingga kalau ada makanan yang panas, mulut saya tidak langsung kaget. Saya coba dulu dengan tangan saya, karena ini kan nyambung dengan mulut saya. Ya, kalau ada kalau memungkinkan saya makan, kalau memungkinkan masih panas saya tunggu dulu sebentar. Tapi coba kalau pakai sendok, tahu-tahu kepanasan kan? Nah, itu beda antara tangan dan dan sendok garpu itu. Yang ketiga, sendok dan garpu itu tidak mengandung enzim. Sementara tangan kita mengandung enzim. Untuk mempercepat proses pencernaan itu sangat terbantu oleh enzim yang ada di tangan kita itu. Manggut-manggut itu orang yang di istana itu. Dan yang keempat, saya menjalankan ini ngikuti sunnah Rasulullah, nabiku, sehingga aku berharap mendapat pahala karena ngikuti nabiku. Gitu. Makanya ibu sekalian, ya, menjalankan sunnah Rasulullah dengan penuh akhlak mulia, karena untuk itulah Rasulullah diutus. Ya, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak atau salil akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Makanya di dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat, Allah puji Rasulullah tentang keagungan akhlaknya itu. Ya, silakan lihat surat Al-Qalam yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, pujian Rasulullah, ya, pujian Allah kepada Rasulullah bahwa beliau berada di dalam akhlak yang agung, dan akhlak inilah yang harus kita tauladani. Surat Al-Qalam ayat yang keempat.
dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Nah itu, berakhlak itu diterjemahkan budi pekerti, sebenarnya beda. Sesungguhnya engkau berada di akhlak yang mulia. Dalam teori-teori akhlak yang dibuat oleh manusia, termasuk filsafat barat, akhlak itu adalah perangai, ya, perangai yang dihasilkan oleh karya, karsa, dan daya yang dimiliki oleh manusia. Kata mereka, akhlak itu ada yang landasannya budaya, ada yang landasannya feeling, keinginan, ya, ada yang landasannya kelezatan, kemanfaatan, asas kemanfaat. Ini namanya pragmatism, opportunism, atau landasannya akal. Ya, kalau menurut akalnya bagus, dia jalankan, nggak bagus, nggak jalankan. Nggak ada standarnya. Tapi kalau akhlak dalam Islam, landasannya Al-Quran dan Sunnah. Beda. Makanya akhlak tidak bisa dipakai untuk etika, moral. Nggak bisa. Akhlak itu adalah penampilan seorang muslim dan karakter yang ada di dalam dirinya. Itu akhlak itu. Jadi akhlak itu menampilkan penampilannya, ya, ucapannya bagus, mukanya enak dilihat, ya, senyum, kemudian dia berbuat baik sama orang lain, dia lembut. Itu akhlaknya orang beriman, karena bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi akhlaknya dalam sekali. Nah, karena penampilannya bagus, menunjukkan apa? Tabiatnya, karakternya dia bagus. Makanya ibu-ibu, kita semuanya kalau lagi ngaca, kita doa apa? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, engkau telah baguskan raut wajahku, penampilanku, maka baguskanlah tabiatku. Jadi akhlak itu dari khuluq. Khuluq itu dari khalq, ciptaannya. Jadi ciptaan penampilan zahir yang nampak ini, maka terdapatlah di dalam diri manusia itu ada karakter atau perangai. Itulah namanya khuluq, itu namanya akhlak. Jadi akhlak dalam Islam itu adalah perpaduan antara penampilan dan karakter yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Salah satu contoh, silakan dilihat surat Al-Imran ayat 159. Bagaimana Allah mengajarkan akhlak yang mulia ini kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kepada kita umatnya. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta 'ala Allah fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Barakallahu fikum. Jadi saudara sekalian, disitulah Allah mengajarkan, kalau kamu lembut, maka orang akan suka sama kamu. Apalagi perempuan itu kan aslinya itu adalah makhluk yang lembut. Kalau perempuan kasar, aduh, hilang itu arti kewanitaannya itu. Gak pantas. Ya, harusnya dia lembut. Nabi saja disuruh lembut. Sehingga dengan kelembutan itu mempengaruhi banyak orang. Ya, dan itu dipraktikkan oleh Rasulullah dengan kelembutan perangainya itu, sehingga dakwah ini diterima oleh banyak orang, oleh banyak kalangan gitu. Makanya Rasulullah menjadikan Allah mengajarkan kita untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan panutannya. Surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Surat Al-Ahzab ayat 21, perintah dari Allah kepada kita untuk mengikuti jejak Rasulullah agar dijadikan suri tauladan
dalam kelembutannya, dalam ketegasannya, dalam rumah tangganya, dalam perjuangannya, dalam kehidupannya, luar biasa. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Ibu ya, makanya mari kita pelajari terus menerus bagaimana akhlak Rasulullah. Yang diajarkan oleh Allah tadi apa? Soal Al-Imran 159, berlemah lembutlah, kemudian maafkanlah, kemudian mintakan ampunan buat mereka. Coba itu, kita sudah disakiti, kita doain dia, kita maafkan dia. Luar biasa itu syariat Islam ini, ya. Dan bermusyawarahlah, karena disitulah letak keberkahan itu. Kalau kamu sudah menginginkan satu keputusan yang bulat, maka jalankan, jangan ragu-ragu lagi. Tidak akan mana di man istakhara wa ma khaba man istasyara. Tidak akan menyesal orang yang beristikharah dan tidak akan gagal orang yang bermusyawarah. Makanya musyawarah menjadi ajaran Islam di dalam kita mengambil keputusan bagi kepentingan umat ini, ya.